Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Kombinasi Bisnis Bertahap dan Investasi. Dengan saya Tri Utami Dianingsi dengan NIM 171600150. Risma Fadila dengan nomor NIM 00046. Perkenalkan, nama saya Hilda Anggita Sari, NIM 171600059. Saya Mariam Veronica, NIM 171600154. Saya Profita Adera Rosadova, NIM 171000093. Kombinasi bisnis bertahap. Kombinasi bisnis bertahap terjadi jika entitas induk ingin menguasai sepenuhnya saham entitas anak. Dalam hal ini, entitas induk melakukan transaksi dengan pemegang saham minoritas atau non-pengendali. Contoh kasus, tanggal 5 Januari 2012, PT India memiliki investasi 4,36 miliar atas 40% saham biasa PT Armenia. Kekayaan PT Armenia pada tanggal tersebut adalah 11 miliar atau 1 juta lembar saham. Pada tanggal tersebut, PT India mengakuisisi 15% lagi saham PT Armenia dengan harga 1,71 miliar. Selisih investasi dengan nilai buku yang dimiliki sebesar 1,65 miliar atau 15% dikali 11 miliar. Disebabkan goodwill sebesar 60 juta atas akuisisi 15%. Harga akuisisi 100% ekuitas PT Armenia adalah 1,71 miliar atau 15% sama dengan 11,4 miliar. Jadi nilai goodwill adalah 400 juta, yaitu 60 juta dibagi 15% sama dengan 400 juta. Karena kepemilikan 40% PT India sebelumnya atas ekuitas PT Armenia, maka nilai investasi atas kepemilikan 40% tersebut adalah 40% dikali 11,4 miliar sama dengan 4,56 miliar. Karena nilai investasi yang tercatat sebesar 4,36 miliar, terdapat kenaikan nilai investasi sebesar 200 juta atau 4,56 miliar dikurang 4,36 miliar. Jadi, jurnalnya investasi pada keuntungan sebesar 200 juta. Jadi, total nilai investasi setelah nilai akuisisi bertahap adalah 6,27 miliar atau 4,56 miliar ditambah 1,71 miliar. Jumlah ini sama dengan 55% dari total harga akuisisi, yakni 11,4 miliar yang dihitung sebelumnya. Selanjutnya, pada kombinasi bisnis bertahap pada PSAK 22 juga mengatur pada setiap kombinasi bisnis, di mana pihak pengakuisisi mengukur kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, baik pada nilai wajar maupun proporsi kepemilikannya. Kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi. Kepentingan non-pengendali adalah 45% dari kekayaan yang dimiliki, yakni setara dengan 4,9 miliar atau 45% dikali 11 miliar, ditambah dengan alokasi goodwill untuk kepentingan non-pengendali sebesar 180 juta. Atau 45% dikali 400 juta, sehingga total kepemilikan non-pengendali sebesar 5,13 miliar. Contoh dari kombinasi bisnis bertahap, misalkan dalam tahun 2012 PT Armenia mengumumkan laba sebesar 600 juta dan terjadi penurunan nilai goodwill sebesar 100 juta, sehingga pendapatan investasi PT India periode 2012 sebagai berikut. Laba dari entitas anak sebesar 55% dari 600 juta, sehingga menjadi 330 juta. Penurunan nilai goodwill sebesar 55% dari 100 juta, sehingga totalnya menjadi 55 juta. Pendapatan investasi total keseluruhan yaitu 275 juta. Selanjutnya yaitu nilai investasi per 31 Desember 2012, yaitu investasi pada tanggal 1 Januari 2012 sebesar 4 miliar 360 juta. Penilaian atas nilai wajar sebesar 200 juta. Akuisisi pada tanggal 5 Januari 2012 sebesar 1 miliar 710 juta. Pendapatan investasi sebesar 275 juta, sehingga total investasi pada tanggal
tanggal 31 Desember 2012 sebesar 6.545 juta. Untuk laba kepentingan non pengendali yaitu laba PT Armenia 45%, sehingga totalnya 270 juta. Penurunan nilai goodwill 45%, totalnya 45 juta. Sehingga total dari laba kepentingan non pengendali sebesar 225 juta. Divestasi. Divestasi dapat didefinisikan sebagai pengurangan aset perusahaan untuk pertimbangan tujuan finansial, etika atau politis, serta penjualan atau pelepasan porsi bisnis yang telah berjalan. Divestasi ini merupakan kebalikan dari tindakan investasi. Dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Bentuk-bentuk divestasi ada 3. Yang pertama adalah spill-off, transaksi divestasi yang terjadi antara dua perusahaan independen. Yang kedua, spin-off, menjual saham anak perusahaan yang memiliki nilai tersendiri di pasar saham. Yang ketiga, equity carve-out, menjual sebagian saham kecil anak perusahaan. Contoh kasus divestasi di awal tahun. Misalkan PT India melepaskan investasinya efektif tanggal 1 Januari 2014. Nilai investasi pada tanggal tersebut adalah 8.582 juta sekian, atau merupakan nilai investasi per 31 Desember 2013 yang telah dijelaskan sebelumnya. Penjualan 14% saham PT Armenia yang dimiliki serta dengan 0,2 dari nilai investasi yang dimiliki atau 716 juta sekian dikali 0,2 dikali 8.582 juta sekian. Pelepasan pada harga 1,75 miliar menghasilkan keuntungan 33.425.000. Pelepasan investasi tersebut menyebabkan kepemilikan PT India atas saham PT Armenia 14% atau menjadi 56%. Pendapatan investasi PT India tahun 2014 dihitung dengan persentase kepemilikan 56% sebagai berikut. Nilai investasi persentase kepemilikan 56%, laba entitas anak 56% dikali 600 juta, hasilnya 336 juta. Lalu penurunan nilai goodwill tahunan 56% dikali 61.250, hasilnya 34.300 rupiah. Dan pendapatan investasinya 301.700.000. Lalu nilai investasi akhir tahun 2014, investasi 31 Desember 2013 senilai 8.582 juta sekian. Pelepasan 1.716 juta sekian. Investasi 1 Januari 2014 setelah pelepasan mendapatkan 6.866.000 sekian. Pendapatan investasi 301.700.000. Dividen itu 56% kali 200 juta menghasilkan 112 juta. Lalu investasi 31 Desember 2014 menghasilkan 7.056.000 rupiah. Jadi jurnalnya pendapatan dari PT Armenia sebesar 301.700.000 rupiah pada dividen sebesar 112 juta rupiah dan investasi dalam PT Armenia sebesar 189.700.000 rupiah. Laba kepentingan non pengendalian, laba entitas anak 600 juta dikali 44% sama dengan 264 juta. Nilai penurunan goodwill 44% dikali 61 juta 250 sama dengan 26 juta 950. Total laba kepentingan non pengendalian adalah 2
200 juta 37.50.000. Jurnalnya laba kepentingan non pengendalian sebesar 237.050.000 pada dividen dan kepentingan non pengendalian. Dividennya 88 juta, kepentingan non pengendaliannya 149.050.000. Eliminasi saldo awal. Modal saham dan laba ditahan pada goodwill investasi pada PT Armenia dan kepentingan non pengendalian. Modal sahamnya 8 miliar, laba ditahannya 4,1 miliar, goodwillnya 161.250.000. Investasi dalam PT Armenia 6 miliar 866.300.000. Kepentingan non pengendaliannya 5 miliar 394.950.000. Penurunan nilai goodwill. Beban operasi pada goodwill. Beban operasinya 61.250.000 dan goodwillnya 61.250.000. Contoh kasus divestasi tahun berjalan. Dalam kas sebelumnya, misalkan PT India menjual 20% investasinya atau saham PT Armenia tanggal 1 April 2014, sehingga nilai investasi yang dijual harus ditetapkan pada tanggal divestasi, yaitu 1 April 2014 dengan perhitungan sebagai berikut. Investasi tanggal 31 Desember 2013 sebesar 8.582.875.000. Pendapatan investasi 70% dikali 600 juta dikali 3/12 sama dengan 105 juta. Investasi tahun 2014 sebesar 8.687.875.000. Divestasinya 20%, yaitu 1.730.575.000. Harga divestasi sebesar 1,75 miliar atas nilai buku 1.737.575.000, menimbulkan kerugian pada PT Indian sebesar 12.425.000. Persentase kepemilikan saham entitas anak mengalami perubahan pada tahun berjalan yang berdampak pada perhitungan pendapatan investasi. Pendapatan investasi dari 1 Januari hingga 31 Maret dihitung berdasarkan persentase kepemilikan, yaitu 70%, dan sejak 1 April hingga 31 Desember persentase kepemilikan menjadi 56%. Perhitungan pendapatan investasi adalah sebagai berikut. Pendapatan investasi 70% dikali 600 juta dikali 3/12 sama dengan 105 juta. Perhitungan pendapatan investasi pada tahun 2014, tepatnya tanggal 31 Desember. Laba anaknya 56% dikali 600 juta dikali 9/12 sama dengan 252 juta. Penurunan nilai goodwillnya 56% dikali 61.250 34.300 juta. Pendapatan investasi 2014 sebesar 322.700.000. Investasi tanggal 31 Desember 2013 yaitu 8.582.875.000. Pelepasan sahamnya 1.737.575.000. Dividennya sebesar 112 juta. Dan total investasi tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar 7.056 juta. Saya akan melanjutkan studi kasus divestasi tahun berjalan. Di sisi lain, laba kepentingan non-pengendali dihitung secara proporsional berdasarkan perubahan persentase kepemilikan non-pengendali. Seperti tabel di samping, yaitu laba entitas anak sebesar 45 juta, laba entitas anak pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 198 juta, penurunan nilai goodwill itu sebesar 26.950, sehingga laba kepentingan non-pengendali pada tahun 2014 sebesar 216.050.000. Pelepasan saham oleh entitas induk menyebabkan kepentingan non-pengendali bertambah karena divestasi terjadi di tengah tahun berjalan. Saldo kepentingan non-pengendali bertambah sebesar
14%. Pertambahan saldo kepentingan non-pengendali pada tanggal akuisisi adalah 14% dari total kekayaan entitas anak pada tanggal tersebut. Jadi seperti tabel di samping, yaitu modal saham sebesar 8 miliar, laba ditahan sebesar 4 miliar 100 juta, laba entitas anak 150 juta, kekayaan entitas anak pada tanggal 1 April 2014 sebesar 12 miliar 250 juta, penambahan kepentingan non pengendali kekayaan sebesar 14%, yaitu 1 miliar 715 juta, goodwill bagian kepentingan non pengendali adalah sebesar 22.575.000. Di sini sehingga total kepertambahan kepentingan non pengendali yaitu 1.737.575.000. Mohon maaf, 1.737.575.000. Di sini penurunan nilai goodwill dengan goodwill bagian kepentingan non pengendali yaitu berbeda. Pada penurunan nilai goodwill sebesar 61.250, pada goodwill bagian non pengendali adalah 161.250.000. Dari penjelasan tersebut, pada kertas konsolidasi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dituliskan jurnal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendapatan dari entitas anak dan dividen entitas anak, yaitu pendapatan dari PT Armenia 322.700.000 pada dividen 112 juta, investasi dalam PT Armenia sebesar 210.700.000. Alokasi laba kepentingan non pengendali, yaitu laba kepentingan non pengendali 216.050.000 pada dividen 88 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 128.050.000. Yang ketiga, eliminasi saldo awal, yaitu modal saham sebesar 8 miliar, laba ditahan sebesar 4 miliar 100 juta, goodwill 161.250.000 pada investasi dalam PT Armenia sebesar 6 miliar 845.300.000, kepentingan non pengendali 30% sebesar 3 miliar 678.375.000 dan kepentingan non pengendali atas 14% sebesar 1 miliar 737.575.000. Yang terakhir, yang keempat, penurunan nilai goodwill sebesar, yaitu beban operasi 61.250 pada goodwill 61.250. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.